pujian, mata Tuhan melihat diikuti dengan saya senang jadi anak Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya dipersiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, alat tulisnya, dan juga persembahannya. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga hidup kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh diberikan nafas kehidupan, boleh diberikan kesehatan ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah adik-adik sekolah minggu di online Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, tapi tidak untuk mengurangi rasa syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan fisik ya Bapa, untuk kami tetap tegar, untuk kami tetap kuat dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami, mungkin saat ini ada yang kurang sehat Tuhan, bahkan mungkin ada yang terbaring sakit. Biarlah Tuhan dengan kasih setia-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, boleh menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga untuk kedepannya mereka juga boleh beribadah seperti kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan. Berkati juga Tuhan amang pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau juga senantiasa memberikan dia kesehatan dan kekuatan fisik ya Bapa. Begitu juga buat keluarga Ina dan adik-adik Tuhan, biar Engkau senantiasa juga memberikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Letare yang artinya bersukacitalah. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita mau masuki ibadah kita angkat lagu pujian dari kidung jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengakan lagu Kidung Jemaat dari nomor 364, Berserah kepada Yesus. Berserah
marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan ini, yang ditulis dalam Roma 3 ayat 24. Marilah kita membacanya bersama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu Kidung Jemaat nomor 285, Tuhankulah Gembalaku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Thank
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Amang berharap dan berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sebagaimana kita lakukan setiap minggu. Baik adik-adik semuanya, dalam ibadah kita hari ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya, silakan dibuka Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Baik adik-adik semuanya, kalau Alkitabnya sudah siap, mari persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami, dan khususnya sampai pada hari ini kami senantiasa dalam keadaan sehat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan dalam ibadah kami pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami untuk mengerti dan memahaminya, serta menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita akan mendengarkan sambil membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah kita minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan kisah bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping uang perak, dan akhirnya Yesus harus diserahkan untuk diadili. Kisah Yudas yang mengkhianati Yesus itu mengingatkan supaya kita menjauhi sikap yang demikian. Kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi orang-orang yang setia. Jangan pernah menggadaikan
atau menjual iman kita dengan apapun seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, dalam pengajaran kita hari ini, inilah kisah lanjutan bagaimana Yesus kembali difitnah, dihina dan diludahi oleh orang-orang jahat. Adik-adik tahu apa artinya difitnah? Fitnah itu artinya dituduh mengucapkan atau berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan atau dilakukan. Dan biasanya tuduhan itu selalu pada hal-hal yang jahat. Banyak saksi dusta yang dituduhkan sebagai fitnah kepada Tuhan Yesus. Kita baca tadi dalam ayat 61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Apakah Yesus pernah mengatakan hal demikian? Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai ayat 21 dituliskan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, adik-adik, di sini jelaslah kita mengerti bahwa Yesus berbicara tentang kematiannya dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bait Allah yang disebutkan Yesus adalah tubuhnya yang akan dikuburkan tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi adik-adik, Yesus telah difitnah. Itulah kejahatan manusia kepada Tuhan Yesus. Dihianati oleh Yudas Iskariot, lalu difitnah dan akhirnya disalibkan. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan pernah memfitnah sesama kita. Karena fitnah kepada orang lain itu akan membuatnya jatuh ke dalam penderitaan dan hukuman yang sebenarnya tidak harus diterimanya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Tadi kita sudah dengar hukum Taurat Tuhan. Dalam titah ke-9 disebutkan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksud dari titah ke-9 itu apa adik-adik? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan mengatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Perkataan kita harus kita jaga supaya jangan ada orang yang dirugikan atau dikorbankan karena perkataan kita yang salah dan menjadi fitnah. Maka kita juga diajarkan supaya sebelum berbicara sebaiknya dipikirkan dulu apakah yang akan kita katakan itu benar, apakah yang akan kita katakan itu baik, dan apakah yang akan kita katakan itu berguna. Kalau tidak benar, jangan katakan. Kalau tidak baik, jangan katakan. Kalau tidak berguna, jangan katakan. Itulah tandanya kita semua anak-anak Tuhan yang memakai pikiran, perbuatan, perkataan untuk kebaikan kepada semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami hari ini. Berkatilah kami semuanya supaya firman-Mu tumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami benar-benar orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan dan sesama manusia melalui pikiran, perbuatan dan perkataan kami.
supaya melaluinya tidak ada orang yang dirugikan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus. Berkatilah kami menjadi pengikut Kristus yang setia, baik melalui perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sekalipun kami belum bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus dan belum dapat belajar di sekolah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Berkati juga orang tua kami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhanlah yang menjaga mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan serta sukacita. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu dan seluruh parhalado kami yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, jangan lupa ya buat adik-adik sekolah minggu, jangan kasih uang yang robek ya. Kita angkat lagu pujian, Diksoan Adon Hubungan Tuhan. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.